Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan, NIM 187227005, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Profesi Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul 1. Pelanggaran Kode Etik Guru, dan 2. Perbandingan cara mengajar guru tahun 80-an, 90-an, dan 5 tahun terakhir, yang diberikan tugas oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Cynthia Anisha, MPDE, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus B. Yang pertama, pelanggaran kode etik guru. Kode etik, pelanggaran dan sanksi profesi guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka mendidik, mengajar, membina mereka dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Biasanya guru menjadi seorang guru harus memenuhi kualifikasi formal yang ditetapkan. Di antaranya, guru berbakti membimbing peserta didik untuk menentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan kegiatan belajar. Yang keempat, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan wali murid dan masyarakat sehingga untuk memenuhi peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang selanjutnya, saling menghargai, menghormati sesama rekan profesi. Contoh kasus pelanggaran. Yang pertama, guru memposisikan dirinya sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan. Yang kedua, guru tidak memahami sifat-sifat khas karakteristik pada anak didiknya. Yang ketiga, memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Yang selanjutnya, tidak memahami peserta didik sesuai dengan proses perkembangan anak. Yang selanjutnya, guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkat laku peserta didiknya. Yang keenam, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru, misalnya memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan pilih kasih. 7. Tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan. 8. Guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak pada orang tua sehingga orang tua tidak tahu kemajuan anak. 9. Guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya sehingga mematikan kreativitas si anak. 10. Hubungan antar guru tidak harmonis, misalnya saling menjatuhkan. Dalam hal yang harus guru saat mengajar, guru memiliki peranan yang sangat penting dan vital bagi masa depan anak didiknya, baik dalam kelas maupun ketika anak didik sudah rampung dan menjalankan aktivitas di luar. Menurut ASA 2015, hal yang harus dilakukan guru ketika sedang mengajar adalah: yang pertama, guru harus sabar, disiplin tinggi, menguasai materi pembelajaran, bisa menguasai ruang kelas, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, mengajarkan aktif dan atraktif, memahami dunia anak, sikap bertanggung jawab, komunikasi dengan cara yang mudah dan dipahami, belajar di luar kelas sambil bermain, mampu membangkitkan minat belajar, jangan pernah berhenti belajar. Yang terakhir, guru harus jadi panutan. Guru yang melanggar kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak proses pembelajaran, misalnya ilmu yang diberikan tidak sampai ke siswa, yang terjadi adalah ketegangan dalam kelas sehingga membuat siswa takut dalam belajar dan mempengaruhi psikologis anak, dan tujuan belajar tidak akan tercapai. Dampak di lingkungan masyarakat yaitu guru tidak menjadi suatu profesi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, akibatnya menimbulkan masalah baru pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan guru. Kesimpulannya, dalam upaya meningkatkan guru yang profesional, maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip profesional yang melalui kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Namun tentunya hal ini hendaknya dilandasi dengan etiket kejujuran sebagai guru profesional. Kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia bagi guru pada khususnya. Apa yang telah dijelaskan pada kode etik keguruan telah menggambarkan bagaimana seharusnya tingkah laku guru, etika sebenarnya sebagai seorang guru. Dengan adanya kode etik nantinya diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan moral pendidikan sehingga derajat guru yang teramat mulia di mata masyarakat dapat kembali terwujud. 2. Perbandingan cara mengajar guru di tahun 80-an, 90-an, dan 5 tahun terakhir. 1. Cara mengajar guru di tahun 80-an yaitu
menggunakan kurikulum 1984. Kurikulum adalah suatu pengalaman kegiatan belajar yang direncanakan oleh organisasi untuk diatasi siswa untuk mencapai tujuan dan merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum. Aspek yang disempurnakan dalam kurikulum ini, yang pertama pelaksanaan PSBB, yang kedua penyusunan tujuan dan struktur program kurikulum, yang ketiga pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara anak kognitif, efektif, dan psikomotorik, yang keempat pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kerudatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Kurikulum 1984 dapat dipengaruhi oleh aliran humanistik. Pada kurikulum ini posisi siswa didapatkan atau ditempatkan sebagai subjek belajar. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 yaitu Profesor Dr. Sony R.T. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional periode 1980 sampai 1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta. Ciri-ciri umum kurikulum 1984 yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik, pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, materi pembelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tingkat tinggi kelas, semakin banyak materi belajar yang dibebankan kepada siswa. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa yaitu PSBB. Yang keempat, penanaman pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus berdasarkan dengan pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1984. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode disebut secara rinci sehingga guru di siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung digunakan untuk meningkatkan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima, kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Yang keenam, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi untuk diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kelemahannya yang pertama, masyarakat sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas antara siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar dan mencolok. Yang kedua, adanya ketergantungan guru dan siswa pada materi dalam satu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode tepat, memiliki sumber belajar yang sangat terbatas. Yang kedua, cara mengajar guru tahun 90-an. Kurikulum yang diterapkan ketika Menteri Pendidikan dijabat oleh Profesor Dr. Ing Wadiman Jojonegoro, yaitu kurikulum 1994 pada dasarnya digunakan untuk menyempurnakan kurikulum 1984 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu belajar, yaitu dengan mengubah sistem semester ke sistem catur bulan. Kegiatan belajar cenderung di dalam kelas, proses pembelajarannya bersifat klasikal dengan tujuan agar siswa menguasai materi belajar dengan baik. Guru dianggap sebagai pusat pembelajaran karena guru menyampaikan materi hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode ceramah. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai pusat pembelajaran serta guru mengajar di kelas hanya mengajar target berupa materi yang harus dikuasai dan berorientasi kognitif. Bentuk-bentuk penilaiannya, yang pertama penilaian tertulis, yang kedua penilaian lisan, yang ketiga penilaian perbuatan dan penampilan. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dalam kurikulum 1994. Yang pertama, pembagian tahapan belajar di sekolah dengan sistem catur ulang. Semua aspek kurikulum ditentukan oleh departemen atau pusat. Proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang selanjutnya, evaluasi atau sistem penilaian menekan pada kemampuan kognitif. Yang kelima, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi, sehingga materi pelajaran cukup padat. Yang terakhir, memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 1994. Kelebihan, satu, menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang ketiga, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan active learning, pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Yang keempat, struktur horizontal, termasuk ke dalam
praktis subjek atau terpisah. Hal ini menandakan bahwa tingkatan SMA sudah terpisah, contohnya IPA. IPA itu menjadi 3, fisika, biologi, dan kimia. Yang kelima, pelaksana kurikulum di sekolah yang merupakan sistem catur bulan, sehingga catur bulan membagi waktu belajar tahun pelajaran menjadi 3, yang masing-masing disebut catur bulan 1 tahun, 3 catur bulan. Yang keenam, kurikulum 1994 termasuk kurikulum yang mengandung konsep akademis, karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat perennialisme, karena pada kurikulum 1994 lebih fokus pada aspek kognitif saja. Kelemahan yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyak mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran dianggap selalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pembelajaran. Guru sebagai pusat pembelajaran, target pembelajaran pada saat penyampaian materi. Yang keempat, evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilakukan atas dasar perolehan nilai dan dibandingkan dengan nilai ujian saat menggunakan teknik pensil test. Yang ketiga, cara mengajar guru 5 tahun terakhir, yaitu kurikulum menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mendorong peserta didik lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh dari materi pembelajaran. Objek pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa kurikulum 2013 lebih ditekankan pada 1. Pemikiran, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah, kontekstual, karena berfokus pada hakikatnya peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi dengan potensi masing-masing. Ini Menteri Pendidikan pada waktu itu adalah Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nur DA. Ciri-ciri kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mencoba menata ulang sistem dengan menyeimbangkan antara pengembangan sikap spiritual kepada Tuhan dengan sistem kepada sosial atau masyarakat. Kurikulum 2013 melatih kreativitas, rasa ingin tahu, dan juga bekerja sama dengan kemampuan menggunakan logika baik kepada para siswa. Kurikulum 2013 juga memberikan fasilitas kepada sekolah. Fasilitas tersebut diberikan sekolah untuk merupakan bagian dari masyarakat dengan memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik atau para siswa bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan atau dipelajari pada saat belajar. Selain itu, kurikulum 2013 juga mengembangkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan serta agar siswa menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan juga dalam masyarakat sehingga para siswa bisa menjadi lebih aktif. Kurikulum 2013 juga memberikan waktu cukup leluasa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, juga keterampilan baik secara mengajar atau guru maupun siswa. Kompetensi yang dinyatakan adalah dalam bentuk kompetensi yang berada dalam materi pembelajaran. Kurikulum 2013 memberikan kompetensi inti kelas sebagai unsur pengorganisasi, yaitu unsur yang melibatkan kompetensi dasar di mana proses pembelajaran dan semua kompetensi dasar dikembangkan agar dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan pada kompetensi yang telah diterapkan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan. Pada kurikulum 2013, siswa diberikan kebebasan lebih dalam untuk berpikir sehingga menjadikan siswa yang lebih inovatif, kreatif, dan juga cepat dianggap menangkap ataupun memahami materi pembelajaran. Selain itu, kurikulum 2013 juga melatih keberanian seorang siswa seperti dalam sikap bertanya kepada materi yang belum diketahui. Pada kurikulum 2013 ini juga membuat seorang siswa akan mengembangkan kemampuan logika siswa dalam berpikir agar dapat memecahkan masalah atau soal, baik soal yang di soal pelajaran maupun dalam praktik nyata di masyarakat. Dalam kurikulum 2013 juga mengutamakan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekitar siswa serta unsur-unsur keagamaan agar dapat membentuk siswa yang taat beragama. Sistem pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang pada kurikulum 2013 memberikan adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan juga memberikan fasilitas buku dan kelengkapan dokumen yang diberikan secara lengkap sehingga memicu dan membuat guru memiliki keinginan untuk membaca dan menerapkan budaya literasi atau membaca pada murid-muridnya dan juga membuat guru memiliki kemampuan dalam menyusun RPP serta bisa menerapkan sistem pembelajaran yang tepat. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, guru tidak pernah diajak dan dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan atau perumusan kurikulum 2013. Yang kedua,
Kurikulum 2013 juga bertolak belakang dengan peraturan yang terbuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang sistem pendidikan nasional yang dikarenakan adanya penekanan pengembangan kurikulum pada siswa sehingga pembangunan siswa akan menjadi lebih tertekan. Yang ketiga, selain itu juga kurikulum 2013 tidak sesuai dengan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering kita sebut KTSP yang dibuat pada tahun 2006 sehingga saat tahap pelaksanaan bisa membuat para guru menjadi bingung sendiri. Yang keempat, kekurangan lainnya adalah tidak dapat keselarasan di antara orientasi proses pembelajaran dengan hasil yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013. Yang selanjutnya, keseimbangan dalam proses dan hasil tersebut memang sulit untuk direalisasikan karena kebijakan tentang ujian nasional atau UN atau masih pun masalah menyebabkan siswa, guru, sistem pendidikan mendorong orientasi pendidik hanya tergantung pada hasil akhir dan tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Hal tersebut dapat berdampak pada anggapan bahwa pelajaran lain yang selain diujikan tidak penting, padahal semua mata pelajaran penting untuk dipelajari. Yang keenam, kebanyakan guru malah beranggapan dengan adanya kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi dan juga banyak guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 yang masih baru dan pada saat itu. 7. Kurangnya pemahaman guru dengan adanya pendekatan yang baru serta disebabkan karena guru tidak diberikan secara langsung dalam proses perumusan dan pengelolaan atau perubahan kurikulum 2013 karena pemerintah memiliki pandangan bahwa sosok guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Selanjutnya kesimpulan. Pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Kurikulum 1984 banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang bahwa anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Sedangkan kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Oleh karena itu disebut juga kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, pada tahun 1994 termasuk kurikulum yang mengandung konsep akademis karena kurikulum 1994 sesuai dengan aliran filsafat milenialisme. Karena adanya kurikulum 1994 lebih fokus kepada aspek kognitif siswa yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat dan banyak. Sedangkan inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik relatif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam kehidupan masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.